Bab 1213. Dilumpuhkan di depan umum. Bunuh. Di tengah omelan itu, Riando Hua terbang ke angkasa, membawa penglihatan dengan sambaran petir. Dia mengabaikan semua omelan dari segala arah. Reputasi dan wajahnya tidak penting lagi. Di matanya yang menakutkan, hanya ada kemarahan dan niat membunuh terhadap Harley Ye. Harley Ye tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya merespons dengan serangan paling kuat. Seperti yang dikatakan Desi, dia telah membantai Kaisar Agung. Bagaimana dia bisa takut pada Riando Hua dari alam Maharaja? Tidak peduli seberapa kuat Riando Hua, dia hanya level langit, tidak sampai ke alam suci semu. Di depannya, itu semua semu. Bang! Dengan satu pukulan, langit Jiu Xiao terguncang, setengah dari langit runtuh, dan keduanya terguncang kembali. Tekanan. Wajah Riando Hua ganas, dia berubah menjadi gunung guntur yang sangat besar, jatuh dari langit dan guntur mengamuk di atasnya, ada juga naga guntur. Setiap guntur memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Semua langit dan semua alam, mistik bersatu. Harley Ye mengembangkan teknik rahasia, memegang kekuatan supranatural di tangannya, dan meninju guntur raksasa dengan satu pukulan. Teknik rahasia pecah, Riando Hua murka, ada mata vertikal yang terbuka dan tertutup di antara kedua alis, bukan mata surgawi dan mata Tuhan, melainkan kekuatan supranatural yang dahsyat yang menghimpun guntur, menembakkan cahaya ilahi guntur, menembus kehampaan, mendekati roh sejati Harley Ye, dan ingin memenggal tubuh asli Harley Ye. Binasa Dewa. Harley Ye mendengus dingin, dan cahaya ilahi keluar dari tengah alisnya, cahaya keemasan menyilaukan, dengan kekuatan menusuk menghancurkan orang mati. Cahaya ilahi binasa dewa vs cahaya ilahi guntur, keduanya menyerang roh sejati, bertabrakan di atas langit ilusi. Bang! Gemuruh kembali terdengar, dan cahaya ilahi binasa dewa dan cahaya ilahi guntur meledak. Bunuh. Perang. Dengan dua raungan, keduanya saling menyerang. Perang meningkat. Di satu sisi, Harley Ye menginjak galaksi, kepala menggantung di langit berbintang yang luas, seluruh tubuh bercahaya emas kemana-mana, tubuh suci bagai emas, kekuatan tempur mendominasi, energi menelan 8 penjuru, bagai dewa perang yang menaklukkan segala alam. Di satu sisi, Riando Hua mengetarkan langit Jiu Xiao, dengan kaki di laut guntur dan memegang pedang guntur di tangannya, dia juga menelan gunung dan sungai seperti Raja Dewa. Bang! 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 Langit dan bumi bergemuruh, adegan pertempuran kedua orang ini sangat besar, mereka semua menggunakan kekuatan supranatural yang misterius, dan mereka memulai konfrontasi di langit ilusi. Penonton dari segala arah telah pergi jauh-jauh, pertempuran antara tubuh suci zaman purba dan tubuh dewa petir seolah-olah membelah langit dan bumi. Orang yang berbasis kultivasi rendah lebih baik menyingkir. Ya ampun! Melihat adegan penghancuran dunia ini, alam suci semu mendecakkan lidahnya. Mereka tidak percaya bahwa ini adalah adegan pertempuran level langit dan alam Maharaja. Pertarungan alam suci semu yang biasa juga tidak begitu heboh. Guntur mengetarkan 9 lapis langit, tombak dewa. Dalam sekejap, Riando Hua menggerakkan kekuatan supranatural tiada taraf lagi, yang merupakan tombak perang yang diselimuti guntur, yang ditembak jatuh dari langit. Puluhan ribu pedang dewa, guntur di mana-mana. Harley Ye juga tidak mau kalah, dia menghabiskan ribuan pedang dalam sekejap, dan setiap pedang mengamuk dengan kekuatan guntur, yang digabungkan menjadi pedang suci guntur. Di 4 penjuru, tombak perang guntur dan pedang suci guntur bertabrakan. Segera, halo guntur muncul terpusat di titik di mana tombak perang dan pedang suci bertabrakan, lalu menyebar tanpa batas, dan 2 puncak gunung di luar dinasti dewa langsung terputus olehnya. Di atas langit ilusi,
kedua orang ini kembali menggerakkan kekuatan supranatural tiada taraf. Serang Langit. Harley Ye sangat kuat. Dengan teknik penyusutan ruang, dia sampai di depan Riando Hua dan menamparkan Riando Hua dengan telapak tangan hingga memuntahkan darah. Melihat gambar ini, terlalu banyak kultivator senior yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menutupi mata mereka, seolah-olah mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tubuh suci zaman purba, tubuh berkuasa dan tiada tandingannya, keberadaan sederajat tak terkalahkan, garis keturunan sebanding dengan Kaisar Agung Purba, didekati oleh orang-orang seperti itu, tidak terkecuali alam Maharaja, bahkan alam suci semu, kalau tidak berhati-hati, juga akan terluka parah. Fakta membuktikan bahwa firasat banyak senior masih sangat bisa diandalkan. Di atas langit ilusi, setelah Riando Hua didekati oleh Harley Ye, tidak ada ruang baginya untuk melawan. Riando Hua meraung, tapi masih tidak bisa menghentikan serangan Harley Ye yang dahsyat. Kekuatan tubuh suci zaman purba jauh di luar dugaan semua orang. Seorang level langit benar-benar mengalahkan alam Maharaja. Itu adalah tubuh Dewa Petir. Dengan dominasi garis keturunan, itu jauh dari cukup. Engah. Di bawah perhatian semua orang, Riando Hua berdarah lagi. Dia mati-matian menerima pukulan dari Harley Ye. Dia terlempar. Tekan. Sebelum Riando Hua bisa tenang, sambaran petir terbang dari alisnya, membungkus senjata spiritual atributnya. Itu adalah lonceng besar yang terbuat dari emas ilahi, dengan cahaya abadi yang memancar ke segala arah, megah dan kuat, dengan kekuatan untuk menelan langit dan bumi. Lonceng Kaisar Dong. Terdengar suara keheranan dari segala arah, gelombang demi gelombang. Bukan lonceng Kaisar Dong. Para senior bermata jeli pun mengelus-elus janggut dan menggelengkan kepala. Penampakan lonceng Kaisar Dong bukan palsu, tapi bukan senjata ajaib Kaisar Dong di masa lalu, melainkan senjata ajaib yang disalin dalam bentuk lonceng Kaisar Dong. Terus terang, lonceng Riando Hua hanya bentuknya yang sama dengan lonceng Kaisar Dong. Bersenandung. Dalam suara seruan, bel besar berdengung dan langsung menjadi besar. Di tempat, Harley Ye memasukkan bel besar ke dalam. Melihat ini, mereka yang berharap Harley Ye menang pun tiba-tiba merasa kecewa. Lonceng besar Riando Hua bukanlah lonceng Kaisar Dong, melainkan senjata alam suci semu yang asli. Betapa tirani kekuatannya kalau master level langit terperangkap di dalamnya, dan kemungkinan besar akan musnah. Mati. Riando Hua datang dari langit dengan wajah garang seperti hantu, dan membangkitkan kekuatan ilahi lonceng besar itu. Dia berusaha melenyapkan Harley Ye. Ingin membunuhku dengan satu lonceng. Di lonceng besar, seringai Harley Ye terdengar. Detik berikutnya, lonceng berbunyi, dan ada suara benturan logam, dan sepertinya seseorang membombardir dari dalam. Bang, bang, bang. Lalu, suara-suara itu terus terdengar, dan darah Harley Ye begitu bergelora sehingga dia terus meninju lonceng besar itu, dengan mengejutkan hati semua orang. Apakah ingin menghancurkan senjata alam suci semu dengan tangan kosong? Ops! Riando Hua memuntahkan darah, melangkah mundur, senjata atribut spiritual terluka, dan dia mengalami serangan balik. Setiap kali Harley Ye membombardir lonceng besar, dia akan terkejut untuk mundur selangkah, dan setiap kali dia mundur selangkah, dia akan muntah darah sekali. Klik. Tidak tahu kapan, suara seperti itu bergema di langit Jiu Xiao, retakan muncul di lonceng besar, dan setelah retakan pertama muncul, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh lonceng seperti jaring laba-laba. Buka. Dengan raungan keras dari Harley Ye, bel besar yang penuh retakan itu dilubangi oleh Harley Ye dari dalam. Mengaum. Naga itu meraung, dan Harley Ye terbang keluar seperti naga. Ops!
Riando Hua menderita serangan balasan yang mengerikan dan memuntahkan darah dan terbang keluar. Harley Ye membunuhnya dalam sekejap, menjatuhkan Riando Hua dari langit ilusi dengan satu telapak tangan. Bang! Saat langit dan bumi bergetar, bumi dihancurkan menjadi lubang besar oleh Riando Hua. Harley Ye tidak diam, dia menyerang dari langit ilusi. Riando Hua baru saja bangkit dan ditinju ke tanah olehnya. Datang lagi. Harley Ye mendengus dingin, dan kemudian memburu ke tanah. Bang, bang, bang. Saat Harley Ye turun, suara gemuruh datang dari tanah satu demi satu, mengguncang tanah dengan keras. Ekspresi para penonton kaget, mereka bisa membayangkan seperti apa pemandangan di bawah tanah. Harley Ye menduduki tubuh Riando Hua sambil menghajar secara acak. Riando Hua sudah dipukuli hingga babak belur. Tidak tahu berapa lama sebelum suara gemuruh dari tanah hilang. Di bawah perhatian semua orang, Harley Ye terbang keluar dari tanah, dan dengan sadar merapikan kerahnya. Melihat ini, para penonton dari seluruh penjuru heboh seperti air pasang. Mereka berbaring di tepi jurang dan melihat ke bawah. Pada pemandangan ini, sudut mulut semua orang berkedut secara kolektif. Seperti yang mereka duga, Riando Hua sangat kacau sehingga dia tidak terlihat seperti sosok manusia. Pada pandangan pertama, apakah dia pikir itu benjolan? Mustahil. Di tanah, terdengar auman Riando Hua. Dia ingin bangun, tapi dia tidak berdaya. Dia cacat dan bahkan tidak bisa berdiri, jadi dia hanya berbaring di sana sambil mengaum dan mengaum. Mustahil. Riando Hua tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia adalah tubuh Dewa Petir, putra Dewa dinasti Dewa Tianfu yang bermartabat. Betapa sombongnya dia, tapi dia benar-benar kalah dari master level langit. Dia kalah total dalam lelang, dalam duel yang adil dan jujur, dia kalah lebih banyak lagi. Pulang ke rumah. Harley Ye sudah menginjakkan kaki di langit ilusi, Desi dan wanita tua hitam dan putih itu mengikutinya. Desi tersenyum manis, namun wanita tua hitam dan putih itu tersenyum canggung. Kekuatan tempur Harley Ye menumbangkan kognisi mereka. Sama seperti mereka, ekspresi penonton dari segala penjuru juga tercengang. Hari ini mereka melihat dengan mata kepala sendiri dominasi tubuh suci zaman purba. Tentu saja, ketika Harley Ye dan yang lainnya pergi, sebuah tekanan yang membuat dunia gemetar muncul dari kota kuno dinasti Dewa. Orang suci. Hati semua orang bergetar. Sakiti putra Dewa dinasti Dewa kami, apakah kamu mau pergi begitu saja? Sebuah suara halus terdengar, dengan dingin dan keagungan tertinggi. Bersambung. Bab 1214. Masalah gengsi. Di tempat, Harley Ye dan Desi di penjara, tak terkecuali dua alam suci semu, wanita tua berkulit hitam dan putih. Taoisme orang suci, segel langit bumi. Harley Ye dan yang lainnya dipenjarakan dengan teknik rahasia larangan ini. Melihat ini, orang-orang dari seluruh dunia menoleh untuk melihat kota dinasti Dewa Tianfu. Mereka tidak berani mengeluarkan suara. Dari adegan sekarang, orang bodoh tahu bahwa leluhur dinasti Dewa Tianfu marah. Yang muda dikalahkan, yang tua akan keluar untuk mencari muka kembali. Jika tidak, kalau membiarkan Harley Ye pergi kali ini, di mana keagungan dinasti Dewa Tianfu? Namun, junior level langit ini benar-benar membuat orang suci khawatir. Ini di luar dugaan semua orang. Kemungkinan besar akan mati. Sebagian besar dari mereka masih memandang Harley Ye dengan kasihan. Tidak peduli seberapa kuat tubuh suci zaman purba, tetap saja hanya level langit, sedangkan dinasti Dewa Tianfu memiliki orang suci, dan itu bukan satu, tetapi tiga. Senior dinasti Dewa, apa maksudmu? Harley Ye memandang kota dinasti Dewa dengan senyum penuh arti.
Apa maksudku? Sebuah dengusan dingin segera keluar, melukai putra dewa kami hingga hampir mati. Kamu tidak akan memberikan penjelasan dinasti dewa. Kalau membiarkan kamu kembali kali ini, di mana keagungan dinasti dewa? Hanya belajar satu sama lain. Cedera tidak bisa dihindari. Harley tersenyum kecil. Berani berdebat. Senior, apa yang kamu bicarakan? Harley tidak bisa menahan tawa. Semua orang yang hadir barusan melihatnya. Dia memaksaku untuk bertarung. Aku dilahirkan oleh orang tuaku, jadi aku tidak mungkin berdiri diam untuk dipukuli olehnya. Kamu, senior, orang-orang di pihak kami kali ini sedikit lebih serius dalam bertindak. Mohon memberi muka ke istana Ling Qiao. Desi angkat bicara. Sebagai Dewi Istana Ling Qiao, identitasnya masih berhak berbicara. Gengsi Istana Ling Qiao tidak bagus. Teriakan dingin datang dari kota dinasti dewa. Gengsi Istana Ling Qiao tidak bagus, aku tidak tahu gengsi dia bagus tidak. Harley berbicara perlahan, mengeluarkan lonceng besar dengan jentikan tangannya, dan menggantungnya di atas langit ilusi, mekar dengan cahaya ilahi yang terang. Lonceng Kaisar Dong. 3 tubuh seperti hantu, terbang keluar kota tanpa urutan tertentu. Seorang pemuda berambut putih, seorang wanita berpakaian hijau, dan lelaki tua berbaju hitam. Kultivasi ketiganya tidak sederhana. Mereka 3 orang suci dinasti Dewa Tianfu, Master Dongyang, Peri Qingyue dan Master Tao Zhengxuan. Ini kekuatan Dao Kaisar Dong. Master Dongyang menatap lonceng Kaisar Dong dengan mata menyipit. Tidak mungkin salah. Orang suci Peri Qingyue, nadanya sedikit tergesa-gesa. Dari mana kamu mendapatkan lonceng besar ini? Master Tao Zhengxuan mendengus dingin, menatap Harley dengan tekanan orang suci dalam kata-katanya. Boleh ku beritahu, bisakah kamu membuka segel kami dulu? Harley berkata dengan ringan, nadanya tidak berat atau ringan. Master Tao Zhengxuan lah yang memenjarakan mereka dan memarahinya sebelumnya. Kamu tidak memiliki modal untuk bernegosiasi dengan orang suci ini. Adik seperguruan Zhengxuan, jangan gunakan kekerasan untuk menindas orang. Peri Qingyue berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian melepaskan pemenjaraan Harley dan yang lainnya. Master Tao Zhengxuan mendengus dingin, wajah tuanya masih agak biru. Teman kecil, dinasti dewa barusan sudah menyinggungmu. Master Dongyang memandang Harley dengan senyum yang sangat lembut, tanpa kepura-puraan sedikit pun dari seorang senior. Aku juga ingin kamu memberitahu aku dari mana bel besar kamu berasal. Tentu saja dari Kaisar Dong. Harley tersenyum, dia benar, lonceng besar ini memang senjata ajaib tingkat langit milik Kaisar Dong di dinasti Dacu. Kaisar Dong mewariskan dinasti Dacu kepada putranya Tresno Zhou ketika dia meninggalkan dinasti Dacu, dan Tresno Zhou meninggal dalam pertempuran iblis. Dia menemukan lonceng Kaisar Dong ini dan membawanya bersamanya selama 100 tahun. Kamu tidak perlu berbohong. Master Tao Zhengxuan mendengus dingin, bagaimana mungkin Kaisar Dong senior menyerahkan lonceng Kaisar Dong kepadamu? Zhengxuan, Master Dongyang juga berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian Master Tao Zhengxuan tutup mulut. Teman kecil, bisakah kita berbicara? Peri Qingyue tersenyum lembut, yang mengejutkan semua orang dari seluruh dunia. Ini adalah undangan dari orang suci. Untuk level langit, bahkan itu adalah kehormatan yang tinggi. Tentu saja, Harley menjawab dengan santai. Ikutlah denganku, teman kecil. Master Dongyang segera melambaikan lengan bajunya, dan mereka berempat menghilang di dunia ini dalam sekejap. Betapa besarnya kekuatan supranatural jurus pindah posisi. Terdengar suara kaget di bawah. Metode orang suci benar-benar bertentangan dengan langit. Kamu bilang dinasti dewa tidak akan membawa pulang Harley dan menghajarnya sampai mati. Orang suci terlepas dari dunia, bahkan jika ingin membunuh,
mereka akan membunuh terang-terangan, tidak ada alasan untuk membawanya kembali baru membunuhnya. Seorang kultivator tua tertawa, melihat lelaki tua itu. Lonceng Kaisar Dong di tangan Harley Ye pasti tidak sederhana. Dewi, kita, wanita-wanita tua berkulit hitam dan putih itu semua menatap Desi. Tunggu di sini, dia akan baik-baik saja. Desi tersenyum dan berkata, tetapi tidak lupa melirik Riando Hua yang baru saja diseret keluar dari tanah oleh tetua dinasti Dewa. Dia pingsan dan dipukuli hingga babak belur. Di sini, Master Dongyang dan yang lainnya telah membawa Harley Ye ke hutan bambu. Bambu peri hijau. Harley Ye baru saja mendarat, dia terkejut di dalam hatinya, melihat bambu yang jernih, matanya penuh dengan cahaya yang berkedip-kedip, seolah-olah dia tahu asal-usul bambu ini, itu adalah artefak tertinggi. Menurut legenda kuno, bambu peri hijau berasal dari dunia peri dan ditransformasikan oleh esensi peri emas Daluo dan energi matahari dan bulan. Itu adalah harta karun klan peri, bahkan satu batang saja sangat berharga. Harley Ye menyeringai, mengabaikan bahwa ada harta seperti itu di kedalaman dinasti Dewa, dan masih banyak jumlahnya. Kamu kembali dulu. Sementara Harley Ye berdecak kagum, Master Dongyang telah mengirim Master Tao Zhengxuan keluar dari gubuk bambu ini, mungkin karena dia takut Master Tao Zhengxuan dan Harley Ye akan ribut, jadi Master Tao Zhengxuan disuruh pergi lebih awal. Master Tao Zhengxuan tidak senang, tetapi perintah kakak seperguruan tidak dapat ditolak, jadi dia pergi dengan kemarahan di sekujur tubuhnya. Setelah Master Tao Zhengxuan pergi, Master Dongyang dan Peri Qin Yue memandang Harley Ye sambil tersenyum lembut. Teman kecil, dapatkah kamu memberitahu kami sekarang, dari mana lonceng besar ini berasal? Lonceng Kaisar Dong, tentu dari Kaisar Dong. Jawab Harley Ye santai sambil menatap bambu pergi hijau. Kaisar Dong menganugerahkannya padamu. Peri Qin Yue bertanya dengan tergesa-gesa. Sebelum menjawab pertanyaan kedua senior, bisakah kedua senior menjawab beberapa pertanyaan junior terlebih dahulu? Harley Ye akhirnya mengalihkan pandangannya dari bambu peri hijau dan menatap Dongyang dan Qin Yue sambil tersenyum. Teman kecil, tapi tidak apa-apa kalau ingin bertanya. Kedua senior pernah mendengar tentang dinasti Dacu. Harley Ye memandang Master Dongyang dan Peri Qin Yue dengan penuh harap. Dinasti Dacu. Keduanya mengerutkan kening, saling memandang, lalu menatap Harley Ye. Tapi aku tidak tahu apakah dinasti Dacu di mulut teman kecil itu adalah kekuatan, planet purba atau kota bintang. Itu pintu langit. Apa itu pintu langit? Sepertinya kedua senior belum pernah mendengarnya. Harley Ye berkata dan bertanya lagi, Gunung Kunlun, Langit Daluo, Dinasti Daxia, Langit Sembilan Huang dan Kuil Dewa, kedua senior pasti pernah mendengarnya, kan? Aku tidak pernah tahu. Dongyang dan Qin Yue menggelengkan kepala. Sayang sekali. Harley Ye menggosok alisnya dengan keras. Dia benar-benar memiliki keinginan untuk menjadi gila. Bahkan orang suci pun tidak tahu tentang Gunung Kunlun. Dia sangat meragukan apakah pasukan yang dikatakan Teresa Dong Huang benar-benar ada di domain puluhan ribu surgawi. Tidak peduli bagaimana dia bertanya, tidak ada yang tahu. Teman kecil, apakah kamu sudah selesai bertanya? Tidak. Harley Ye segera kembali normal dan menatap keduanya lagi. Kedua senior itu tahu di mana Kaisar Dong saat ini. Sudah lama dia pergi. Aku tidak tahu di mana, dan tidak ada berita. Lalu sebelum Kaisar Dong pergi, apakah dia meninggalkan gulungan rahasia tertentu yang berhubungan tentang dinasti Dacu? Harley Ye menatap keduanya dengan ragu. Tidak, keduanya menjawab dengan pasti. Rahasia mutlak, bahkan Kaisar Dong tidak berani mengungkapkannya sedikit pun, gumam Harley Ye sendiri. Bisakah kamu menjawab pertanyaanku sekarang?
Dongyang dan Qing Yue masih menatap Harley Ye, mereka masih memikirkan asal lonceng Kaisar Dong, itu terlalu erat kaitannya untuk dinasti dewa. Lonceng ini dari putra sah Kaisar Dong. Putra sah Kaisar Dong. Dongyang dan Qing Yue saling berpandangan, menyipitkan mata, dan menatap Harley Ye dengan tercengang, tidak tahu apa nama putra sah Kaisar Dong yang dikatakan oleh teman kecil. Tresno Zhou. Benar, namanya Tresno Zhou. Dongyang dan Qing Yue bangkit satu demi satu, mereka bersemangat. Kaisar Dong memiliki seorang putra bernama Tresno Zhou, yang merupakan rahasia mutlak. Seluruh dinasti dewa, hanya mereka berdua yang tahu, bahkan Master Tao Zhengxuan tidak tahu itu. Sekarang Harley Ye menyebut nama Tresno Zhou, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Harley Ye itu benar. Di masa lalu, Kaisar Dong menyegel Tresno Zhou dan mempercayakannya kepada guruku. Harley Ye berkata dengan santai, dia membual dengan penuh penghayatan, itu terbuka sekitar 100 tahun yang lalu. Masih ada hal seperti itu. Dongyang dan Qing Yue berkata dan bertanya, siapa guru dari teman kecil? Bersambung. Bab 1213. Dilumpuhkan di depan umum. Bunuh. Di tengah omelan itu, Riando Hua terbang ke angkasa, membawa penglihatan dengan sambaran petir. Dia mengabaikan semua omelan dari segala arah. Reputasi dan wajahnya tidak penting lagi. Di matanya yang menakutkan, hanya ada kemarahan dan niat membunuh terhadap Harley Ye. Harley Ye tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya merespons dengan serangan paling kuat. Seperti yang dikatakan Desi, dia telah membantai Kaisar Agung, bagaimana dia bisa takut pada Riando Hua dari alam Maharaja? Tidak peduli seberapa kuat Riando Hua, dia hanya level langit, tidak sampai ke alam suci semu, di depannya, itu semua semu. Bang! Dengan satu pukulan, langit Jiu Xiao terguncang, setengah dari langit runtuh, dan keduanya terguncang kembali. Tekanan. Wajah Riando Hua ganas, dia berubah menjadi gunung guntur yang sangat besar, jatuh dari langit dan guntur mengamuk di atasnya, ada juga naga guntur. Setiap guntur memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Semua langit dan semua alam, mistik bersatu. Harley Ye mengembangkan teknik rahasia, memegang kekuatan supranatural di tangannya, dan meninju guntur raksasa dengan satu pukulan. Teknik rahasia pecah, Riando Hua murka, ada mata vertikal yang terbuka dan tertutup di antara kedua alis, bukan mata surgawi dan mata Tuhan, melainkan kekuatan supranatural yang dahsyat yang menghimpun guntur, menembakkan cahaya ilahi guntur, menembus kehampaan, mendekati roh sejati Harley Ye, dan ingin memenggal tubuh asli Harley Ye. Binasa Dewa. Harley Ye mendengus dingin, dan cahaya ilahi keluar dari tengah alisnya, cahaya keemasan menyilaukan, dengan kekuatan menusuk menghancurkan orang mati. Cahaya ilahi binasa dewa vs cahaya ilahi guntur, keduanya menyerang roh sejati, bertabrakan di atas langit ilusi. Bang! Gemuruh kembali terdengar, dan cahaya ilahi binasa dewa dan cahaya ilahi guntur meledak. Bunuh. Perang. Dengan dua raungan, keduanya saling menyerang. Perang meningkat. Di satu sisi, Harley Ye menginjak galaksi, kepala menggantung di langit berbintang yang luas, seluruh tubuh bercahaya emas kemana-mana, tubuh suci bagai emas, kekuatan tempur mendominasi, energi menelan 8 penjuru, bagai dewa perang yang menaklukkan segala alam. Di satu sisi, Riando Hua mengetarkan langit Jiu Xiao, dengan kaki di laut guntur dan memegang pedang guntur di tangannya, dia juga menelan gunung dan sungai seperti Raja Dewa. Bang! 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 Langit dan bumi bergemuruh, adegan pertempuran kedua orang ini sangat besar, mereka semua menggunakan kekuatan supranatural yang misterius, dan mereka memulai konfrontasi di langit ilusi.
Penonton dari segala arah telah pergi jauh-jauh. Pertempuran antara tubuh suci zaman purba dan tubuh dewa petir seolah-olah membelah langit dan bumi. Orang yang berbasis kultivasi rendah lebih baik menyingkir. Ya ampun. Melihat adegan penghancuran dunia ini, alam suci semu mendecakkan lidahnya. Mereka tidak percaya bahwa ini adalah adegan pertempuran level langit dan alam Maharaja. Pertarungan alam suci semu yang biasa juga tidak begitu heboh. Guntur menggetarkan 9 lapis langit, tombak dewa. Dalam sekejap, Riando Hua menggerakkan kekuatan supranatural tiada taraf lagi, yang merupakan tombak perang yang diselimuti guntur, yang ditembak jatuh dari langit. Puluhan ribu pedang dewa, guntur di mana-mana. Harley Ye juga tidak mau kalah, dia menghabiskan ribuan pedang dalam sekejap, dan setiap pedang mengamuk dengan kekuatan guntur, yang digabungkan menjadi pedang suci guntur. Di 4 penjuru, tombak perang guntur dan pedang suci guntur bertabrakan. Segera, halo guntur muncul terpusat di titik di mana tombak perang dan pedang suci bertabrakan, lalu menyebar tanpa batas, dan 2 puncak gunung di luar dinasti dewa langsung terputus olehnya. Di atas langit ilusi, kedua orang ini kembali menggerakkan kekuatan supranatural tiada taraf. Serang langit. Harley Ye sangat kuat, dengan teknik penyusutan ruang, dia sampai di depan Riando Hua, dan menamparkan Riando Hua dengan telapak tangan hingga memuntahkan darah. Melihat gambar ini, terlalu banyak kultivator senior yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menutupi mata mereka, seolah-olah mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tubuh suci zaman purba, tubuh berkuasa dan tiada tandingannya, keberadaan sederajat tak terkalahkan, garis keturunan sebanding dengan Kaisar Agung Purba, didekati oleh orang-orang seperti itu, tidak terkecuali alam Maharaja, bahkan alam suci semu, kalau tidak berhati-hati, juga akan terluka parah. Fakta membuktikan bahwa firasat banyak senior masih sangat bisa diandalkan. Di atas langit ilusi, setelah Riando Hua didekati oleh Harley Ye, tidak ada ruang baginya untuk melawan. Riando Hua meraung, tapi masih tidak bisa menghentikan serangan Harley Ye yang dahsyat. Kekuatan tubuh suci zaman purba jauh di luar dugaan semua orang. Seorang level langit benar-benar mengalahkan alam Maharaja. Itu adalah tubuh dewa petir. Dengan dominasi garis keturunan, itu jauh dari cukup. Di bawah perhatian semua orang, Riando Hua berdarah lagi. Dia mati-matian menerima pukulan dari Harley Ye. Dia terlempar. Tekan. Sebelum Riando Hua bisa tenang, sambaran petir terbang dari alisnya, membungkus senjata spiritual atributnya. Itu adalah lonceng besar yang terbuat dari emas ilahi, dengan cahaya abadi yang memancar ke segala arah, megah dan kuat, dengan kekuatan untuk menelan langit dan bumi. Lonceng Kaisar Dong. Terdengar suara keheranan dari segala arah, gelombang demi gelombang. Bukan lonceng Kaisar Dong. Para senior bermata jeli pun mengelus-elus janggut dan menggelengkan kepala. Penampakan lonceng Kaisar Dong bukan palsu, tapi bukan senjata ajaib Kaisar Dong di masa lalu, melainkan senjata ajaib yang disalin dalam bentuk lonceng Kaisar Dong. Terus terang, lonceng Riando Hua hanya bentuknya yang sama dengan lonceng Kaisar Dong. Bersenandung. Dalam suara seruan, bel besar berdengung dan langsung menjadi besar. Di tempat, Harley Ye memasukkan bel besar ke dalam. Melihat ini, mereka yang berharap Harley Ye menang pun tiba-tiba merasa kecewa. Lonceng besar Riando Hua bukanlah lonceng Kaisar Dong, melainkan senjata alam suci semu yang asli. Betapa tirani kekuatannya kalau master level langit terperangkap di dalamnya, dan kemungkinan besar akan musnah. Mati. Riando Hua datang dari langit dengan wajah garang seperti hantu, dan membangkitkan kekuatan ilahi lonceng besar itu. Dia berusaha melenyapkan Harley Ye. Ingin
ingin membunuhku dengan satu lonceng. Di lonceng besar, seringai Harley terdengar. Detik berikutnya, lonceng berbunyi, dan ada suara benturan logam, dan sepertinya seseorang membombardir dari dalam. Bang, bang, bang. Lalu, suara-suara itu terus terdengar, dan darah Harley begitu bergelora sehingga dia terus meninju lonceng besar itu, dengan mengejutkan hati semua orang. Apakah ingin menghancurkan senjata alam suci semu dengan tangan kosong? Ops! Riando Hua memuntahkan darah, melangkah mundur, senjata atribut spiritual terluka, dan dia mengalami serangan balik. Setiap kali Harley membombardir lonceng besar, dia akan terkejut untuk mundur selangkah, dan setiap kali dia mundur selangkah, dia akan muntah darah sekali. Klik. Tidak tahu kapan, suara seperti itu bergema di langit Jiu Xiao, retakan muncul di lonceng besar, dan setelah retakan pertama muncul, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh lonceng seperti jaring laba-laba. Buka. Dengan raungan keras dari Harley, bel besar yang penuh retakan itu dilubangi oleh Harley dari dalam. Mengaum. Naga itu meraung, dan Harley terbang keluar seperti naga. Ops! Riando Hua menderita serangan balasan yang mengerikan dan memuntahkan darah dan terbang keluar. Harley membunuhnya dalam sekejap, menjatuhkan Riando Hua dari langit ilusi dengan satu telapak tangan. Bang! Saat langit dan bumi bergetar, bumi dihancurkan menjadi lubang besar oleh Riando Hua. Harley tidak diam, dia menyerang dari langit ilusi. Riando Hua baru saja bangkit dan ditinju ke tanah olehnya. Datang lagi. Harley mendengus dingin, dan kemudian memburu ke tanah. Bang, bang, bang. Saat Harley turun, suara gemuruh datang dari tanah satu demi satu, mengguncang tanah dengan keras. Ekspresi para penonton kaget, mereka bisa membayangkan seperti apa pemandangan di bawah tanah. Harley menduduki tubuh Riando Hua sambil menghajar secara acak. Riando Hua sudah dipukuli hingga babak belur. Tidak tahu berapa lama sebelum suara gemuruh dari tanah hilang. Di bawah perhatian semua orang, Harley terbang keluar dari tanah, dan dengan sadar merapikan kerahnya. Melihat ini, para penonton dari seluruh penjuru heboh seperti air pasang. Mereka berbaring di tepi jurang dan melihat ke bawah. Pada pemandangan ini, sudut mulut semua orang berkedut secara kolektif. Seperti yang mereka duga, Riando Hua sangat kacau sehingga dia tidak terlihat seperti sosok manusia. Pada pandangan pertama, apakah dia pikir itu benjolan? Mustahil. Di tanah, terdengar auman Riando Hua. Dia ingin bangun, tapi dia tidak berdaya. Dia cacat dan bahkan tidak bisa berdiri, jadi dia hanya berbaring di sana sambil mengaum dan mengaum. Mustahil. Riando Hua tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia adalah tubuh Dewa Petir, putra Dewa dinasti Dewa Tianfu yang bermartabat. Betapa sombongnya dia, tapi dia benar-benar kalah dari master level langit. Dia kalah total dalam lelang, dalam duel yang adil dan jujur, dia kalah lebih banyak lagi. Pulang ke rumah. Harley sudah menginjakkan kaki di langit ilusi. Desi dan wanita tua hitam dan putih itu mengikutinya. Desi tersenyum manis, namun wanita tua hitam dan putih itu tersenyum canggung. Kekuatan tempur Harley menumbangkan kognisi mereka. Sama seperti mereka, ekspresi penonton dari segala penjuru juga tercengang. Hari ini mereka melihat dengan mata kepala sendiri dominasi tubuh suci zaman purba. Tentu saja, ketika Harley dan yang lainnya pergi, sebuah tekanan yang membuat dunia gemetar muncul dari kota kuno dinasti Dewa. Orang suci. Hati semua orang bergetar. Sakiti putra Dewa dinasti Dewa kami, apakah kamu mau pergi begitu saja? Sebuah suara halus terdengar, dengan dingin dan keagungan tertinggi. Bersambung.